Cara untuk mendapatkan rezeki itu ada jutaan cara. Jadi jangan hanya pakai satu cara. Sedekah itu salah satu cara. Oke, tapi kadang kalau pasangan ngantuk deket kita tuh kita sebel, Mas. Kita kan mau quality time gitu. Lu malah molor gitu. Karena belum sadar, belum tahu. Oke. Kan kalau ngantuk ya udahlah biarin tidur. Quality time setelah tidur kan bisa. Atau tidur bersama itu juga quality time loh. Jadi quality time itu tidak harus melek bersama. Tidur bersama itu juga quality time. Gitu. Oke, next ke pertanyaan Kak Fitri ya. Kalau marah lihat suami setiap hari nggak lepas dari HP gimana, Mas? Apa yang harus dibenahi dulu? Berarti kamu tidak lebih menarik dari HP. Oh gitu ya. Iya. Misalkan dia lebih sering lihat handphone, berarti kamu tidak lebih menarik dari handphone. Kamu tidak lebih menyenangkan dari handphone. Jadi apa-apa tuh jangan menyalahkan orang lain dulu gitu loh. Introspeksi diri dulu gitu loh. Apakah kamu dandan yang cantik di rumah gitu loh. Apakah kamu sosok yang menyejukkan, yang menyenangkan, yang asik gitu loh. Ya kalau misalkan kamu mukanya cemberut, ya pakai daster compang-camping misalkan, mandi ya kadang-kadang gitu loh, pakai parfum kadang-kadang, ya suami akan lebih betah lihat handphone gitu loh. Ya, jadi ketika Anda mengupayakan memperbaiki diri, baru bikin kesepakatan gitu. Boleh nggak misalkan di kamar kita nggak pegang handphone gitu. Handphonenya taruh di luar gitu. Dulu kami sebelum punya anak gitu ya, karena kadang kalau handphone taruh di luar diambil anak ya. Itu setiap kami masuk kamar, handphone tuh di luar. Gitu. Jadi kami di kamar itu tidak ada handphone gitu loh. Nanti bikin kesepakatan, tapi syaratnya Anda sudah memperbaiki diri. Jangan banyak nuntut dulu deh. Banyak perbaiki diri, introspeksi diri. Jadi kalau suami lebih sering pegang handphone, berarti Anda kurang menarik. Lebih menarik handphone daripada Anda. PR-nya, buatlah diri Anda lebih menarik dari handphone. Gitu. Oke, gitu. Ini saya sambil training ini, pembekalan pranikah nih. Biar siap nanti kalau nikah itu sudah banyak pembekalan ya, Pak ya. Iya, oke. Next kita ke pertanyaan dari Kak Bekti, apakah cukup dengan sedekah saja untuk memancing rezeki dan kebahagiaan, Mas Bimo? Cara untuk mendapatkan rezeki itu ada jutaan cara. Jadi jangan hanya pakai satu cara. Sedekah itu salah satu cara. Merasa diri kamu berkelimpahan dan lain sebagainya itu adalah salah 2, 3, 4 cara. Jadi ada jutaan cara untuk jadi kaya. Ketika ada cara A benar, bukan berarti cara B salah, gitu loh. Okay. Makanya misalkan, kok di sana ngajarin gini Mas, kok di sini ngajarin gini, jangan diributkan dengan begitu. Cara untuk kaya ada jutaan cara, gitu loh. Nah, Pak Wagimen ini kan terkesan dengan saya karena ngobrol dengan uang, gitu loh. Mas Bimo ini bener ya uang diajak ngobrol, gitu loh, gitu ya. Jadi ada banyak cara gitu loh. Ngobrol dengan uang juga bisa gitu ya. Mau sedekah juga bisa. Mau sering nganuk juga bisa ya. Mau afirmasi bareng-bareng dengan pasangan juga bisa. Bahkan berandai-andai dengan pasangan pun itu sebuah loa yang sangat dahsyat loh. Coba Anda loa sendiri dan loa dengan pasangan apalagi dengan anak-anak. Itu dampaknya dahsyat yang ketika bersama-sama. Kalau Anda loa sendiri harus meditasi, harus tenang, harus dalam gitu ya, membayangkan rumah atau mobil atau income yang diinginkan gitu ya. Ini tidak kalah dahsyatnya dengan gini. Enak ya besok punya rumah baru berapa lantai misalkan gitu. Enak ya kita besok duduk di balkon cerita-cerita sambil lihat pemandangan misalkan apa sawah yang luas atau matahari terbit gitu. Dan ketika Anda merasa itu seolah-olah sudah pasangan Anda juga sama, itu keren banget apalagi anak-anak. Misalkan pasangan dewasa biasanya ada kritis. Critical factornya sudah kebentuk, logiknya sudah memfilter dari mana datangnya gitu ya, cicilan aja masih numpuk gitu. Nah itu kadang terganggu gitu. Tapi kalau sudah sama-sama paham keilmuan loa, pasti tidak akan terjadi seperti itu. Nah kalau anak-anak lebih dahsyat lagi.
Ya, ketika kita mau ada punya seperti ini gitu ya, wah ini keren nih, ayah mau nggak dek mobil kayak gini bisa gitu ya. Wah, anak-anak pasti akan dengan senengnya dan sangat menanti-nanti, wah seolah-olah kayak sudah punya. Dia nggak akan tanya, uangnya dari mana ya gitu. Anak kecil akan begitu. Nanti caranya, itu harganya berapa ya? Mahal nggak ya gitu. Anak kecil yang masih polos ya, bukan yang sudah beranjak dewasa. Nah itu bisa mensupport untuk teknik loa yang efektif gitu. Jadi cara untuk kaya, untuk berkelimpahan itu jutaan cara gitu. Jadi sedekah itu salah satunya. Bukan apakah satu-satunya atau hanya dengan sedekah, enggak juga. Sedekah kalau Anda niatnya nyogok Tuhan ya ya enggak oke gitu loh. Maka di buku Ripen kan ada bab yang memberi dengan rasa berkelimpahan. Betul. Gitu loh, bukan memberi tok gitu loh, tapi memberi dengan rasa kelimpahan. Karena ada orang yang memberi tidak dengan rasa kelimpahan. Kayak gitu. Oke, next ke pertanyaan dari Kak Nana Ica. Afirmasi supaya dimudahkan untuk beli mobil, gimana caranya Om? Karena motor udah nggak muat untuk 4 orang. Nah, mungkin ini apakah harus afirmasi aja? Apakah diimbangi dengan manifestasi, visualisasi, ataukah test drive langsung, Mas Bimo? Ya, apapun itu yang kamu lakukan, yang penting kamu merasa sudah punya. Gitu loh. Kalau karena saya ngerti pikiran bawah sadar ya, bagaimana dia bekerja, kapan dia buka. Saya di toilet, itu saya nonton mobil yang saya mau. Gitu. Jadi kecuali baca buku, ketika dulu belum ada mobil, saya ngelihat di saat ngantuk, cobalah sering-sering melihat apa yang Anda mau. Ya, termasuk kalau pengen banyak cicilan, saat ngantuk lihatlah nota-nota tagihan. Mikirkanlah tagihan-tagihan, nanti pasti banyak tagihan berdatangan. Ya, kalau nggak percaya, lakukan negatif dulu. Nah, kadang orang kan nggak percaya toh. Oke, kalau nggak percaya, pikirkan dulu negatif saat ngantuk, nanti pasti terjadi. Nah, kebalikannya, kalau mau mobil, pikirkan yang negatif, yang positif, mobil itu, ya, pada saat mau tidur, pada saat ngantuk, pada saat buang air besar, itu karena kondisi hipnosis yang natural. Gitu. Jadi bagaimana kita mengupayakan itu memancar di dalam bawah sadar, dan kita merasa seolah-olah sudah punya. Makanya dulu waktu saya ngantuk, ketika masih ngontrak, ya, kentang bocor, beras mau habis, token listrik bunyi, saya tuh membayangkan tidur tuh kayak di lantai 2 gitu loh. Padahal kontrakan tuh cuma 1 lantai. Saya membayangkan itu bangun tidur itu melihat anak-anak bermain di bawah gitu loh, main sepeda-sepedaan gitu loh. Ya, membayangkan itu libatkan 5 panca indera. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda raba, apa yang Anda kecap, apa yang Anda hirup. Misalkan seolah-olah mencium bau cat baru gitu ya. Seolah-olah saat itu sedang minum kopi, jadi seolah di lidah kayak ada rasa kopi. Meraba misalkan pas naik tangga pegangan tangganya. Terus melihat apa aja yang dilihat, mendengar suara riang gembira anak-anak lagi mainan sepeda di bawah kayak gitu. Ya, libatkan 5 panca indera itu jauh lebih powerful dibandingkan hanya sekedar nulis, sekedar visualisasi, tapi visualisasinya hanya 2 dimensi. Kalau 3D itu semua kayak nyata banget. Betul. Makanya kalau di meditasi bulanan kan, aku ngajarinnya apa? Buat senyata mungkin. Hiduplah di sana. Karena itulah kehidupanmu gitu loh. Supaya apa? Bener-bener nyata kayak gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Pertanyaan terakhir, satu lagi Mas Bimo, ada dari Kak Helen. Coach, gimana supaya punya rasa bahagia walaupun lagi sedih? Ya, jadi jangan pengen bahagia. Bahagia itu keputusan. Ya, bahagia itu keputusan. Walaupun kamu sedih, kamu bisa memutuskan bahagia. Jadi cara bahagia instan itu gampang. Coba kamu ambil kertas gitu ya, terus kamu tulis saya ingin bahagia. Habis itu kamu silang kata inginnya, kamu coret di situ. Lalu baca ulang, saya bahagia. Di situ kamu bahagia. Jadi bahagia itu adalah keputusan. Bahagia itu adalah pilihan. Saat kamu sedih, kamu bisa memilih bahagia kok. Gimana? Dengan bersyukur misalkan. Saat kamu sedih tentang apa? Contoh, misalkan sedih tentang kehilangan. Kamu bisa mengakses apa yang masih kamu punya. Atau sedih tentang ada cicilan. Kamu masih bisa melihat apa yang kamu punya, kamu syukuri. Contoh, saya bersyukur saya masih sehat. Di kondisi dulu saya waktu punya cicilan, saya bersyukur saya sehat. Saya bersyukur anak istri saya sehat gitu loh. Karena pernah mengalami di mana nggak ada uang dan sedang sakit gitu loh. Sampai saya miris saya dapat rezeki dari orang-orang yang ngasih gitu ya.
Karena saya lagi nggak punya uang dan anak saya itu dalam tanda kutip saya memahami itu kayak anak saya itu membantu saya dapetin rezeki dengan cara dia sakit. Dia harus diopnam, akhirnya banyak yang ngamplop gitu loh. Saya tuh netes itu. Kenapa anak saya harus sampai sakit demi saya dapat uang? Itu saya pernah mengalami di titik itu gitu. Makanya syukuri gitu loh. Jadi ketika Anda sedih, apa yang bisa disyukuri? Kayak gitu, bersyukur masih sehat, bersyukur misalkan lagi nggak punya uang, jatuh tempo sedekat itu, bersyukur ada beras untuk dimakan gitu loh. Ya, jadi bahagia itu keputusan gitu loh. Ya, jadi kalau kamu mau melihat yang sedih-sedih, keputusan dirimu mengakses hal yang sedih, ya kamu akan sedih. Tapi walaupun sedih, kamu mau melihat apa yang membahagiakan, kamu akan bahagia gitu. Jadi bahagia adalah keputusan. Oke, gitu. Nah, kita hari ini selanjutnya akan bahas soal HAE. Jadi teman-teman yang kemarin ketinggalan seputar Harmony of Abundance Energy, kita akan bahas lagi nih. Nah, Mas Bimo, Mei banyak melihat ya di grup-grup yang ada di tele itu setelah praktek itu banyak perubahan. Contohnya Mei bisa baca ini ya. Boleh. Oke, dari Kak. Saya tampilin juga ya. Oke. Dari Kak Komaria. Ini setelah praktek 7 hari membereskan sumbatan di 7 cakra, Ibu baru sadar kalau kelenjar tiroid yang menonjol di seputar tulang selangka itu mulai mengecil, yang tadinya sebesar telur puyuh, alhamdulillah sekarang mulai mengecil sebesar kelereng. Makasih Mas Bimo. Oh iya, sekarang Ibu juga sudah bisa merasakan detakan jantung Ibu kalau pegang dengan telapak tangan kanan. Nah, kenapa banyak sekali Mas Bimo perubahan setelah mungkin dari praktek sumbatan cakra, meskipun itu mungkin cuma mendengarkan audio, itu bisa dijelaskan Mas secara... Ya. Jadi gini, kenapa sih judul kelasnya itu adalah harmoni ya? Karena itu kan menyangkut semuanya, gitu. Jadi kelenjar atau pusat cakra itu adanya di tubuh. Nah, tubuh yang sakit itu bagian dari sumbatan energi yang numpuk. Ketika sumbatan energi yang numpuk, dia terproyeksi menjadi penyakit. Nah, ketika sumbatan energinya dibereskan, maka penyakitnya otomatis berangsur membaik. Teman-teman bisa baca buku Beyond the Placebo, misal gitu ya. Itu salah satunya adalah karena ada perbaikan di sistem kelenjar gitu loh. Ya. Nah, ketika sumbatan energinya dibereskan, maka kelenjarnya bisa mengecil. Karena kelenjar yang besar ini ada tumpukan emosi, tumpukan trauma. 90% lebih penyakit itu karena pikiran dan perasaan. Nah, ketika pemicunya dibereskan, dia nggak berkembang. Ketika pemicu dibereskan, ya bisa rontok. Gitu loh. Ya, jangankan itu ya, benjolan di payudara pun bisa hilang. Oke. Gitu loh. Bisa hilang, bisa sembuh itu. Ini saya ngomong bukti nyata itu ya, yang sudah putus asa, pengen diangkat dan lain sebagainya itu ya. Saya minta fokus ke mana? Kelenjar timus. Ya, fokus dengan rasa-rasa cinta, melepas luka masa lalu dan seterusnya. Akhirnya apa? Sembuh tanpa operasi. Memang pada saat itu beriringan juga dengan konsumsi antibiotik dan lain sebagainya. Tapi dokter juga bilang bahwa penentu utama adalah sistem imun. Sistem imun, regenerasi sel itu tugasnya di kelenjar timus, gitu loh, di cakra jantung, gitu loh. Ya, jadi buat teman-teman yang ikut Harmony of Abundance Energy itu tidak hanya membereskan hal yang di luar diri, di dalam diri pun juga beres. Pancaran energinya bagus, secara fisik kesehatan juga membaik, dan di luar diri terkait dengan kerezekian, dengan hubungan dengan pasangan, terkait dengan spiritualitas, ya, kesehatan itu juga ikut membaik gitu. Jadi ada 4 aspek yang kita benahi dari sisi finansial, kemudian dari sisi spiritual, dari sisi kesehatan, dan juga dari sisi relationship, hubungan dengan pasangan, dengan orang-orang dekat, dengan partner dan lain sebagainya gitu. Oke, jadi segala penyakit apapun itu sebenarnya bisa disembuhkan ya Mas Bimo ya? Ya, pakai penyakit yang disebabkan oleh pikiran dan perasaan terutama. Oke. Walaupun di Beyond the Placebo atau You Want the Placebo ya, saya agak ini judulnya, itu Joe Dispenza saat itu kan dia kecelakaan. Tulang belakangnya tuh retak atau patah tuh berapa ruas gitu ya. Dan itu harus disambung pakai pen, dan dia tidak akan bisa berjalan lurus dan tegap. Ini patah tulang karena kecelakaan. Oke. Apa yang terjadi? Dia bisa sembuh total hanya dengan meditasi. Bahkan meditasi di awal-awal itu dengan tiduran, karena dia duduk nggak bisa. Gitu, sembuh total. Gitu ya. Padahal ini bukan karena pikiran perasaan, karena kebenturan gitu loh.
Ya, teman-teman bisa baca sendiri lah. Saya kalau bacain ada 400 halaman ya. Tapi intinya ini ada keilmuannya gitu loh. Ini ada keilmuannya, bukan hanya sekedar apa katanya. Dan di situ banyak testimoni terjadi, orang yang alurnya nggak keluar bisa keluar. Oke. Ya, hipertensi, cancer dan lain sebagainya itu bisa membaik, bisa sembuh total gitu. Karena apa? Sumbatan-sumbatan energi yang di dalam dibenahi, pemicu-pemicunya dibereskan gitu loh. Jadi pemicunya ketika beres, ya beres. Apalagi kalau di Wiyanda Placebo itu atau Yuwanda Placebo itu, bahwa diri kamu itu adalah sang penyembuh sejati. Di dalam tubuh itu ada yang namanya sel punca, ada sesuatu hal yang tugasnya itu mereparasi gitu loh, membenahi. Nah, ketika itu nggak diperintah, nggak disadari, dia nggak bekerja itu loh. Bahkan kadang ini dilemahkan oleh doktrin dari luar. Harus pakai obat, harus apa, harus itu. Nah, salah satu contoh teman-teman kemarin yang Pak di Wagiman itu, dia kan bilang, saya sakit nggak pernah minum obat gitu loh. Usianya 60 tahun tapi energiknya luar biasa gitu loh. Karena apa? Menyadari bahwa di dalam tubuh saya ada hal yang sangat dahsyat. Nah, begitu kalau sakit harus minum obat, ini dikit harus ini, kehujanan sakit itu. Makanya kemarin lucu ketika ketemu mini soccer, kan bentar lagi musim hujan, gimana ya mini soccer ya? Dilanjutkan nggak ya? Bagi saya nggak masalah, kecuali kamu ada program kalau kehujanan bakal sakit. Tapi kalau hujan itu adalah menyenangkan, hujan itu adalah lambang keberkahan, kelimpahan, nggak apa-apa hujan-hujanan gitu. Jadi misalnya sakit itu sebagai tanda bahwa kita tuh punya sumbatan di sekitar situ ya, Mas Bima. Betul, ya, sakit yang dari dalam, yang karena pikiran dan perasaan itu ada sumbatan di situ. Dan sumbatan itu yang ketika dia sudah numpuk, dia terproyeksi di fisik itu menjadi penyakit. Kayak gitu. Jadi kalau misal orang sakit-sakitan, misalnya makanannya udah beres, sakit-sakitan itu berarti berarti ada sumbatan di cakranya gitu ya, Mas ya? Ya, salah satunya ada di kelenjar timusnya. Karena orang sakit-sakitan itu adalah sistem imunnya lemah. Gitu. Nah, sistem imun lemah otomatis apa? Ya, gampang sakit. Gitu loh. Nah, ketika sistem imunnya bagus, maka tidak akan gampang sakit. Kayak gitu. Nah, ketika kita misalnya punya masalah, Mas, di area cakra dasar nih, pasir kah, entah atau apa di sekitar situ, ketika nggak kita beresin, akankah itu penyakitnya naik ke lambung, naik lagi, atau gimana, Mas Bimo? Tergantung pemicunya. Tergantung sakit pemicunya. itu kan karena pemicunya ada sumbatan energi. Jadi kelenjar itu kan dia punya memori, dia punya traumatik sendiri-sendiri, yang menyimpan traumatiknya itu sendiri-sendiri. Misal traumatik tentang finansial itu kelenjar mana yang terganggu. Traumatik tentang luka, kelenjar mana yang terganggu. Traumatik tentang kata-kata, itu di mana yang terganggu, gitu ya. Traumatik tentang kecemasan, itu mana yang terganggu, gitu. Nah, itu kalau misalkan di bawah tadi ada sumbatan, habis itu naik ke muncul lagi notifnya. Ya, naik ke kecemasan, naik ke merasa diri tidak berharga, itu bisa naik ke atas. Karena kecemasan, merasa diri tidak berharga itu kan di nomor 3 gitu loh. Bisa juga pengaruhnya ke nomor 2 gitu. Ya, jadi itu bisa merembet kemana-mana memang kalau nggak diberesin. Itu kalau diberesin ya dia stay di situ dan akan membaik di arah situ kayak gitu. Dan fisik ini kan sebenarnya proyeksi ya. Nah, di ranah kehidupan itu juga, di kehidupan di luar diri itu juga terpengaruh dari situ. Contohnya misalkan cakra dasarnya kan terkait dengan kerezekian. Betul. Dengan bertahan hidup. Maka orang-orang yang bermasalah dengan finansial gitu ya, ada traumatik dengan finansial, biasanya area-area yang terkena itu di area bawah, entah wasir, ambeien, entah berkaitan dengan pembuangan gitu ya, berkaitan dengan reproduksi seksual juga bisa, karena cakra yang atau kelenjar pertama dan kedua itu sangat dekat. Kayak gitu. Kan ada juga orang yang membereskannya dari atas. Kenapa dari atas? Karena ini ibunya cakra itu. Kenapa nih ibunya cakra? Ini koneksi kepadanya gitu loh, kepada Sang Maha. Nah, ketika Sang Maha koneksi dengan Sang Maha baik, bisa jadi yang bawah-bawah itu bisa beres.